Allah SWT memberikan beberapa petunjuk-petunjuk ataupun ujian-ujian yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Yang pertama adalah ujian berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Misalnya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang sangat ia cintai. Maka Allah SWT melalui sindiran ataupun melalui perintah yang betul-betul harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, yang mana menurut akal manusia tidak masuk dalam akal manusia. Bagaimana seorang bapak yang demikian menyayangi putranya, maka harus menyembelih putranya itu yang sangat dia cintai. Padahal anaknya itu tidak melakukan kesalahan apapun. Sungguh ujian ini sangat berat kalau bagi kita, sehingga Allah sendiri mengatakan sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dalam Quran surah As-Saffat 106. Di dalam kisah ini bisa kita lihat bagaimana kualitas iman Nabi Ibrahim alaihissalam yang benar-benar sudah tahan uji, sehingga dengan segala ketabahan dan kesabarannya, perintah yang Allah berikan dengan berat hati tetap dijalankan dengan hati yang ridho, hanya mencari keridhaan daripada Allah SWT. Akhirnya beliau mendapatkan gelar Khalilul ataupun kekasih Allah. Kemudian ujian yang kedua yaitu ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan, seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji dengan seorang perempuan cantik. Ia seorang pembesar di Mesir, ya, karena perempuan itu adalah istri daripada baginda ataupun istri raja yang mengajak berzina. Kemudian dia pun sangat terbuka, maka Nabi Yusuf menolak dengan tulus, ya, karena dengan imannya Nabi Yusuf berhasil meloloskan diri dari godaan perempuan itu. Padahal sebagaimana pemuda umumnya mempunyai hasrat kepada wanita ini, intinya ia telah lulus dari ujian itu atas imannya. Maka sikap Nabi Yusuf alaihissalam ini harus kita ikuti, terutama oleh para pemuda-pemuda muslim di zaman sekarang ini. Kemudian ujian yang ketiga yaitu ujian yang berupa penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kita bisa merasakan betapa beratnya dia pada saat itu. Seluruh harta bendanya telah habis, keluarganya dan kerabatnya semua meninggalkannya, termasuk istrinya yang tinggal menemaninya, ya. Dia hanya mencari nafkah untuk istrinya, dan istrinya itu dengan senang hati ataupun ikhlas menemani Nabi Ayub. Maka musibah ini pun berjalan selama 18 tahun, sampai pada saat itu mencapai puncak sakitnya, dan sulit sekali baginya untuk memelas sambil berdoa kepada Allah SWT. Sesungguhnya aku tertimpa kemelaratan, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka Allah SWT mengabulkan doa daripada Nabi Ayub alaihissalam
kemudian mengangkat derajatnya. Dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah ujian lewat tangan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Apa yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terutama ketika masih berada di Mekah, kiranya juga menjadi pelajaran bagi kita semua betapa keimanan itu diuji dengan berbagai cobaan berat dan menuntut pengorbanan harta, benda, bahkan nyawa. Di antaranya apa yang dialami oleh Rasulullah SAW tahun ke-7 kenabiannya, ketika orang-orang Quraisy bersepakat untuk memutuskan hubungan apapun dengan Rasulullah SAW beserta Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim yang melindunginya, kecuali kedua suku itu bersedia menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Demikian beratnya ujian-ujian yang telah kita lihat di atas, maka kita sebagai kaum muslimin, marilah kita senantiasa menengadah tangankan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang dialami oleh nabi-nabi pendahulu kita serta yang dialami oleh Rasulullah dalam kehidupan pribadinya maupun ketika menyampaikan ajaran Islam, teror fisik ataupun embargo ekonomi bahkan datang dari musuh-musuh beliau, maka marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita, agar kehidupan kita senantiasa berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjunjung tinggi nilai-nilai norma kemanusiaannya. Akhirnya marilah saya membacakan doa penutup khutbah ini. Mohon kepada jamaah sekalian untuk mengamininya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi majidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wali adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhdaru'ana wa taqawsu'ana wa ta'abudana wa tahmim taqsirana. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbana tulamna ampusana wa ilam tahfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kamal tahu alaladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna malaqatala nabi wa fu'ana waghfir lana warhamna anta maulana fansurnal alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waghfir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana waghfir lana dzunubana wa ghafirana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru da'wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus aku salaman. Allahumma